Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita masih akan membahas terkait dengan gaduh isu putusan sistem pemilu 2024. Masih bersama kami Eriko Sutarduga atau Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo dan juga peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Saya kembali ke Bang Eriko dan juga Kang Ferry begitu. Kalau misalnya tadi kita bahas ya, lagi-lagi implikasinya seperti itu, ideal atau tidak idealnya mengganti sistem pemilu di tengah-tengah atau di tengah-tengah proses kita menjelang pesta demokrasi 2024. Caleg sudah muncul atau bakal caleg sudah pada muncul, tinggal menunggu DCS dan juga DCT seperti itu. Tapi lagi-lagi begini Bang Eriko, apakah memang perlu, kan PDIP pengennya sistem pemilunya tertutup seperti itu. Apakah memang perlu? Karena ya mengingat kalau misalnya jadinya sistem proporsional tertutup, yang diuntungkan pasti PDIP ya. Ini Mbak Fani, ini bukan cerita soal untung dan tidak diuntungkan. Ini kalau kita membahas secara khusus nanti mengenai proses tertutup ataupun terbuka, boleh saja. Tapi saya rasa nanti kita buat sesi khusus barangkali ya Mbak Fani, supaya kami diundang lagi nanti dengan Kang Ferry kan, dengan Uda Fadil. Tapi kita khususlah dulu kepada proses yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Mbak Fani, ini bukan hal yang baru. Kalau kita mau berbicara jujur, ini Kang Ferry juga waktu itu masih barangkali di KPU sudah mengalami juga. Kami mengalami juga tahun 2009 bahwa itu terjadi perubahan yang sudah siap pada waktu itu dengan tertutup menjadi tiba-tiba terbuka. Nah, tentu Mbak Fani dan juga kita semua bertanya, apakah PDI Perjuangan siap dalam hal ini? Sangat siap. Karena kami memang sudah mempersiapkan bahwa kami siap dengan proses yang sekarang sedang berkembang secara terbuka. Kami siap juga dengan proses secara tertutup. Kami siap juga dengan apapun keputusan MK. Karena begini, tidak boleh ada satupun pribadi, lembaga, organisasi yang boleh mempengaruhi keputusan daripada MK. Keputusan daripada MK itu final dan binding. Sekali lagi saya ingatkan bagi kita semua dengan segala kerendahan hati, apapun konsekuensinya kita harus turuti dan patuhi, karena itu adalah proses hukum yang terjadi. Itulah yang membuat negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada dan kita saling menghormati untuk hal itu. Nah, jadi kalau dikatakan siap, kami siap. Di samping itu juga, ini nanti Kang Ferry bisa menjelaskan juga dengan Dinda Fadil, bahwa KPU juga sekarang sudah mempersiapkan sebenarnya hal-hal seperti itu, Kang Ferry. Juga udah Fadil, bahwa boleh terjadi perubahan sampai bulan Agustus atau September. Saya nanti bisa kita buka, kita kaji lebih jauh. Bahwa ini juga diperbolehkan, bahkan untuk mengganti, bahkan untuk merubah. Tidak ada hal yang tidak bisa dalam hal ini. Tapi sekali lagi, itu adalah kesiapan daripada masing-masing partai. Tentu kami tidak bisa mencampuri dari kedaulatan dari masing-masing partai. Tetapi teristimewa untuk kami, dengan segala kerendahan hati di PDI Perjuangan sudah siap. Sekarang dengan sistem terbuka, monggo. Nanti diputuskan oleh MK, apapun itu. Apakah tertutup, atau kami juga sudah siap. Karena apapun itu adalah konsekuensi daripada proses hukum. Ada yang mengajukan judicial review, dan itu harus kita hargai. Dan dalam hal ini juga kan ada Dinda Fadil di Perludem juga kan sudah memberikan masukan-masukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tunggulah. Sekali lagi, tidak boleh kita meragukan, mempengaruhi. Tidak. Tapi kalau boleh kita memberikan masukan dalam hal ini, apalagi tadi ada informasi dari Dinda Fadil dari Perludem, bahwa ya jangan terlalu lama lagi apapun keputusan itu. Supaya apa? Supaya proses ini bisa berjalan, proses ini bisa berlanjut. Apapun konsekuensi dari hal itu ya harus dijalani. Dan siapapun yang membocorkannya, siapapun yang memberikan masukan-masukan yang tidak pada tempatnya, memberikan kegaduhan-kegaduhan ini, ya harus ada prosesnya. Tidak begitu saja, sehingga semua orang nanti bisa menyatakan, oh dapat bocoran dari ini, dapat ini. Padahal itu belum tentu seperti itu. Nah, ini harus kita sadari. Dan kalau boleh nih saran ya Mbak Fani, kepada kita semua, siapapun kita, dari partai politik, dari pribadi, dari organisasi apapun, mari kita menahan diri, tidak merespon ini terus dengan sikap-sikap yang negatif. Tidak seperti itu. Kita harus memberikan kepercayaan sepenuhnya, karena ini adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Proses hukum ini kita hormati. Apapun kita, dari organisasi apapun kita, dari pihak manapun kita, eksekutif,
legislatif kita harus hormati karena ini adalah trias politika. Nah, nanti kalau dikatakan trias politika 3 lagi kan begitu, ini nanti lagi Mbak Fani, saya serba salah. Padahal memang itu yang ada kan, betul ya Kang Ferry ya, ada eksekutif, belum boleh kampanye Bang. Legislatif, kami di DPR ada yudikatif. Nah ini harus imbang. Mari kita saling menghargai. Oke. Bang Eriko, berarti yang Bang Eriko tangkap gitu ya, seperti orang-orang, ya katakanlah orang-orang yang membocorkan atau mendapat suara-suara dari dalam seperti itu, ini sifatnya negatif, positif, atau biasa-biasa saja, perlu diproses kah? Sebenarnya kalau misalnya ini dikatakan dengan secara terbuka dari mana atau apa, seperti apa, sehingga ini bisa jelas, sebenarnya ini kan bisa ditelusuri. Tapi jangan ini menjadi satu hal yang negatif, membuat satu kegaduhan yang tidak perlu. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Fadil dari Perludem bahwa 31 Mei ini baru diajukan ininya katakan masukan terakhir. Begitu juga tadi Pak Mahfud sudah sampaikan. Belum ada keputusan. Nah, ini dari mana? Dan kenapa saya yakin itu? Sebagai seorang yang praktisi hukum, sebagai seorang pakar hukum, kita memahami ini bersama. Nah, marilah. Kan ini Kang Ferry, kita semua ya partai-partai sudah sepakat kok. Mari ini kita jalankan proses demokrasi ini dengan riang dan gembira. Bahwa ini adalah proses menunjukkan kepada rakyat, Anda ini layak dipilih. Ini pemimpin yang layak dipilih. Ini calon anggota legislatif yang layak dipilih. Yang punya kedewasaan, yang saling bersaing dengan baik. Dengan menunjukkan siapa yang lebih punya kemampuan dan meyakinkan rakyat. Karena sekali lagi Mbak Fani, rakyatlah panglima ini secara keseluruhan. Rakyat melihat ini, menonton ini. Apapun yang kita lakukan ditonton. Coba perhatikan. Itu terjadi turun naik dari calon, baik itu calon presiden maupun partai-partai. Itu kan rakyat melihat dan sudah sangat dewasa. Ada proses yang sesuatu yang terjadi koreksi. Ada sesuatu proses yang baik, terjadi kenaikan. Nah itu kenyataan yang ada Mbak Fani. Nah, mari kita tunjukkan kepada rakyat bahwa kini kita semua adalah insan-insan yang memang layak dihargai, insan-insan yang dewasa, yang memberikan keteduhan, yang memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Itu kami sangat mengapresiasi dari MNC ini ya, memberikan pembelajaran kepada rakyat secara terbuka seperti ini. Ini kan bagus sekali. Ada dari Perludem, ada dari Kang Ferry, sehingga semua secara jernih bisa melihat apa yang tidak baik dalam hal ini. Siapa yang memanas-manas ini kan juga tidak baik. Dan siapa yang menyambut hal yang panas ini juga sangat tidak baik. Seharusnya kan semua mendinginkan, memberikan, dan kasihlah kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dan nanti mengumumkan ini secara baik. Apapun itu keputusannya. Baik. Kang Ferry, benarkah kalau menurut Kang Ferry dan juga DPP Partai Perindo sendiri begitu, apapun yang keluar saat ini, rumor entah bocor seperti itu kan ya bikin gaduh ya, mau tidak mau gitu, membuat kita semuanya mempertanyakan putusan MK nih beneran sudah ada, seperti apa caranya, dan menurut Anda apakah ini perlu diproses masuk dalam unsur hukum dan ya katakanlah lagi-lagi supaya kita menghindari kejadian seperti ini terulang lagi ke depannya? Mbak Fani, yang pertama adalah tentunya harus tabayun dengan Profesor Denny Indrayana yang mengeluarkan informasi terkait dengan soal seperti ini. Kan ini juga harus dijelaskan. Betul. Profesor Denny harus menjelaskan juga terkait dengan soal-soal seperti ini supaya nantinya clear apa yang memang menjadi hal yang penting yang memang muncul. Itu penting dikonfirmasi. Nah, bagi kita, bagi masyarakat dan bagi partai politik tentunya kan juga ini harus juga diinformasikan, terutama bagi mahkamah misalnya. Mahkamah Konstitusi juga harus memberikan informasi. Kan kita tahunya dari Uda Fadli terkait dengan soal bahwa tanggal 31 Mei itu baru keputusan, baru pengambilan kesimpulan dari masing-masing para pihak seperti itu. Nah, mahkamah juga harus menginformasikan secara lebih utuh bagaimana timeline yang memang ada dalam proses pengambilan keputusan, walaupun mungkin kita tidak bisa mendikte mahkamah, tapi setidaknya mahkamah menginformasikan bahwa pada tanggal 31 itu baru pengambilan keputusan, seperti bahwa kemudian nanti putusannya tanggal berapa, itu kan gimana putusan permusyawaratan hakim yang memang ada seperti itu menjadi penting. Nah, bagi kita semua adalah meyakinkan bahwa saat ini hukum positifnya yang dipakai adalah proporsional dengan varian terbuka seperti itu, sesuai dengan undang-undang yang ada, yang eksis. Nah, ini yang juga perlu kita coba sampaikan. Tapi yang pasti Mbak, kalau toh memang nanti sejauh yang ada, intinya jangan sampai membuat suasana yang memang kita ingin bangun secara lebih dinamis, lebih
sehat, lebih riang gembira kalau bahasanya seperti itu, dan lebih berkualitas, berintegritas, ya kita harus betul-betul masuk pada wilayah-wilayah seperti itu yang semuanya tentunya baik itu penyelenggara, baik itu peserta ataupun pemilih sekalipun, ya harus mencerminkan suasana-suasana seperti itu, sehingga nantinya tidak akan ada lagi informasi-informasi yang memang tidak sesuai dengan apa yang memang ada. Kan khawatir sekarang sudah muncul banyak fake news, banyak hoax, banyak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nanti kalau ini dijejali terus kepada masyarakat, saya pikir ini akan menjadi kontraproduktif dalam proses demokrasi, Mbak. Baik, Kang Ferry. Tapi koreksi saya, kalau saya salah, saya ke Uda Fadli gitu. Kalau misalnya nih kabar yang beredar saat ini betul, ternyata memang sudah ada pembahasan di luar teman-teman yang harusnya memberikan kesimpulan ini, ya lagi-lagi saya tidak tahu apakah ini menyalahi hukum, overlapping atau sepertinya gitu. Tapi kalau misalnya kabar ini benar, berarti kan ada konsekuensi atau ada indikasi ini membocorkan rahasia negara. Kalau ini hoax, berarti kita masuknya undang-undang ITE, ada konsekuensi penyebaran berita informasi tidak bohong. Saya kira nggak perlu sejauh itu mungkin Mbak Fani ya, karena ya yang pasti kan narasi atau informasi yang disampaikan Prof. Denny itu jadi tanggung jawab dia untuk menjelaskan di ruang publik. Bahwa ada pihak-pihak yang punya otoritas untuk merespon dan mengklarifikasi apa yang disampaikan, saya rasa juga sudah dilakukan. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan, dan beberapa orang di pemerintah juga sudah melakukan. Ya dijelaskan saja oleh pihak yang punya otoritas apa yang disampaikan oleh Mas Denny, dan Mas Denny juga tentu bisa mengeksplor lebih dalam informasi yang dia dapat. Nah, saya kira berhenti sampai di sana saja. Itu akan jauh lebih baik ya. Tidak perlu juga sampai ke proses pidana dan segala macam. Yang namanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat, dia menyampaikan di ruang publik, ya dialah bertanggungjawabkan untuk memberikan literasi terhadap informasi disampaikan itu. Tapi bahwa dalam proses persidangan, hakim tentu mungkin punya pilihan sikap, tentu punya kecenderungan dalam menilai suatu perkara, saya rasa itu hal yang biasa saja. Tapi dalam konteks apakah ini sudah diputus atau belum, saya yakin belum. Karena memang kalau memang sudah ada putusan, saya rasa mungkin tidak akan terlalu lama bagi MK untuk membacakan. Tapi sesuai dengan prosedur dalam penanganan perkara pengujian undang-undang yang saya paham, ya ini harus menunggu semua para pihak memasukkan kesimpulannya dulu. Bahkan pemohon pun belum memasukkan kesimpulan, sama dengan pihak terkait, baru nanti hari Rabu paling lambat. Pemohonnya ada berapa? Sorry saya potong dah. Pemohonnya ada beberapa orang individual anggota partai ya, ada 5 atau 6 perseorangan warga negara Indonesia yang jadi pemohon. Itu belum semuanya masukin kesimpulan? Belum, nanti paling lambat semuanya di Rabu 31 Mei pukul 11 itu. Nah kenapa sidang ini panjang? Ya memang harus jujur kita katakan, ada banyak pihak terkait yang masuk ke dalam perkara ini karena merasa punya kepentingan dengan perkara ini, termasuk kami di Perludem gitu ya. Kami jujur saja kalau kemudian mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup yang paling konstitusional, apalagi itu dilakukan di dalam tahapan pemilu, kami menolak itu. Itu yang kami sampaikan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira kita tunggu saja proses di MK, dan soal banyaknya figur, banyaknya kader partai yang bertanya, saya kira itu partai tentu perlu menjelaskan bahwa yang berlaku saat ini adalah sistem proporsional terbuka, dan itulah kemudian yang jadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Dan apakah nanti MK akan memutus cepat atau lambat, saya kira kita tunggu saja proses di MK begitu ya. Kalau misalnya lama lagi nih, Uda Fadli, kalau kata Bang Eriko sama Kang Ferry, takutnya ada muncul informasi, kemudian lagi-lagi ketidaknyamanan begitu ya, menunggu terlalu lama ya Bang Eriko dan juga Kang Ferry ya, karena lagi-lagi ini menghitung bulan, menghitung waktu, sedikit lagi sudah mau pemilu 2024 seperti itu. Ya, sebaiknya memang kalau ini kan perkara pemeriksaan sudah selesai dan kesimpulan dimasukkan, kalau memang MK bisa memutus segera, ya itu cukup baik juga, karena menghentikan kontroversi juga kan, apakah sistem pemilunya akan diubah atau tidak gitu. Penyelenggara pemilu juga bisa jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Teman-teman partai politik juga tidak perlu lagi ragu-ragu dalam mengkonsolidasikan caleg maupun mesin partai sampai ke level tingkat bawah. Nah, tapi saya kira kita hormati saja proses di Mahkamah Konstitusi, dan saya yakin tahapan pemilu yang berjalan
kemudian kecenderungan pergantian sistem akan berdampak sistemik kepada banyak hal, itu akan jadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga yakin MK tidak akan masuk ke dalam aspek menentukan bahwa tertutup yang paling konstitusional, terbuka yang paling konstitusional, itu MK saya yakin tidak akan masuk sampai ke sana. Yang paling mungkin seperti yang kami sampaikan itu dalam permohonan sebagai pihak terkait, ya MK memberikan guidance saja. Dalam memilih sistem mau terbuka, mau tertutup, apa yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Baik, kita tunggu, tapi ya kita harapkan lagi-lagi agar mungkin bisa se-firm dan kekuatannya udah bersifat final, mengikat, sehingga ya lagi-lagi seperti kata Uda Fadli tadi, ini akan berjalan ya sesuai dengan rencana seperti itu dan tidak mengganggu apa ya namanya, keberlangsungan dan juga tahapan pemilu 2024. Kalaupun mau jadi dansa poco-poco ya Bang Eriko ya, dansa poco-poco jangan gaduh-gaduh begitu, jangan terlalu gaduh, jangan terlalu ribut seperti itu. Baik Bang Eriko, Kang Ferry dan juga Uda Fadli, terima kasih atas insight-nya, atas informasinya, atas segala tadi argumen yang masuk dalam MNC News malam hari ini. Sehat-sehat selalu, kita ganggu lagi di lain kesempatan ya Bang Eriko, Kang Ferry dan juga Uda Fadli. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.